Kepala BPOM dibagi antara 3, yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka. Nah, kalau kita tahu bahwa fitofarmaka dan OHT itu merupakan obat herbal yang harus punya parameter standar dan sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia dan persyaratan mutu obat tradisional yang ada berdasarkan peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019. Nah, kalau jamu biasanya kan itu berdasarkan bukti empiris, kemudian kalau obat herbal terstandar itu harus dibuktikan keamanan dan kemanfaatannya secara ilmiah. Nah, itu biasanya dengan uji praklinik dengan hewan coba yang mencakup dengan toksisitasnya. Nah, kalau fitofarmaka berarti kan kita harus membuktikan keamanan dan kemanfaatannya. Nah, bagaimana kita membuktikan keamanan dan kemanfaatannya itulah dengan melakukan uji klinik. Nah, kalau kita lihat uji klinik, itu pasti kalau kita uji kliniskan obat herbal, pasti itu bagaimana menjadikan atau membuktikan bahwa obat herbal itu menjadi fitofarmaka. Nah, uji klinik pasti subjeknya adalah manusia. Nah, itu untuk memastikan produk ujinya itu aman dan efektivitas hasilnya. Kemudian kalau kita lihat uji klinik itu berdasarkan, kalau kita tahu kalau di Indonesia itu berdasarkan cara uji klinik yang baik, kemudian prinsip etiknya itu berdasarkan deklarasi Helsinki. Nah, untuk herbal kita mengacu kepada peraturan Kepala BPOM tahun 2014, jadi ke peraturan Kepala BPOM nomor 13 mengenai pedoman uji klinik herbal dengan standar CUKB-nya yang memberikan tata laksana persetujuan uji klinik. Nah, ini yang harus kita ikuti sebelum kita melakukan uji klinis. Nah, apa yang kita perlu persiapkan untuk uji klinis ini? Nah, pasti yang pertama adalah bagaimana menentukan peneliti utama. Ini sangat penting karena peneliti utama setahu saya tidak harus dokter, tetapi juga bisa apoteker atau bisa orang lain yang background-nya tentang medisinal. Nah, tapi harus mempunyai sertifikat CUKB atau GCP. Nah, ini sangat penting, peneliti utama atau principal investigator ini sangat penting ditentukan di awal karena ini akan menjamin kelancaran dan suksesnya di uji klinik. Nah, kedua adalah bagaimana kita menentukan dosen uji klinik dan set uji klinik. Nah, pasti itu sangat penting sesuai dengan klaim yang kita gunakan terhadap produk herbal tersebut, juga tujuan kita untuk produk herbal tersebut. Nah, yang kedua adalah kita harus membentuk tim. Nah, membentuk tim setidaknya adalah timnya itu memahami GCP atau CUKB. Pengalaman kami di LIPI, di tim saya, kita di awal-awal tentang uji klinik di Darurat Wisma Atlet itu hanya modal nekat, jadi kita tidak punya sertifikat GCP atau CUKB, tetapi di awal-awal alhamdulillah kita didukung oleh teman-teman BPOM juga, kemudian dari IASMED, kemudian kita mendapatkan sertifikat GCP untuk CUKB. Nah, kemudian bagaimana menyusun on-site investigator. Nah, ini sangat penting karena kalau contohnya case-nya kami di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, misalnya nanti akan saya presentasikan di slide selanjutnya, on-site investigator ini hampir keseluruhannya ada hampir sekitar 80 atau 70 orang dengan kondisi yang serba darurat semuanya, kemudian dengan kondisi yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian offsite investigator itu pasti digunakan untuk protokol dan analisis data. Kemudian setelah itu apa? Kita perlu membuat protokol yang disesuaikan dengan site atau tempat uji klinik. Ini sangat penting supaya nantinya protokol yang kita uji sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Pengalaman kami pun juga waktu kami lakukan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, bahwa kita hampir sampai 2 atau 3 kali amandemen protokol, karena kondisinya pun juga di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet pun ternyata berubah-ubah setiap saat. Kemudian yang paling penting adalah mengajukan ethical clearance ke Komisi Etik, itu pasti. Nah, sebelum ke Komisi Etik, itu pasti ke Balitbangkes atau FKUI atau Fakultas Kedokteran UGM, kemudian kita setelah itu baru kita mendapatkan persetujuan atau pelaksanaan uji klinik oleh BPOM. Ini tahap-tahap atau yang harus kita lalui sebelum kita melaksanakan uji klinik. Kemudian, nah kalau kita tahu bahwa uji klinik berdasarkan Perka BPOM tahun 2014 pasti ada uji klinik pasca pemasaran dan uji klinik
pra pemasaran. Nah, kalau uji klinik pasca pemasaran itu pasti ya sebenarnya ini mengulang atau mendapatkan data keamanan dan atau untuk konfirmasi khasiat manfaat yang telah disetujui waktu kita mendaftarkan di BPOM-nya. Kemudian ini kalau mau lihat bagaimana kita untuk mendaftarkan untuk ke Komisi Etik, ya pasti kalau Bapak Ibu bisa melihat di websitenya di Komisi Etik di rumah di FKUI ini sudah ada tahap-tahapnya yang perlu kita ikuti. Pasti pertama adalah kita mengambil berkasnya mereka semuanya sudah secara online. Kemudian tahap kedua adalah pengisian datanya secara online juga. Kemudian ya kita mengumpulkan datanya, kalau di FKUI kita harus mengumpulkan datanya dengan menggunakan hard copy. Nah, inilah data-data yang perlu kita sampaikan sewaktu kita mendaftar ke untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik. Kemudian ini paling penting adalah dokumen terpenting saat kita melakukan mengajukan persetujuan uji klinik. Ini protokol sangat penting. Bagaimana kita mendesain uji klinis kita secara keseluruhan. Kemudian setiap uji klinik pasti klaimisasinya pasti akan berbeda, dan itu berdasarkan obatnya, tujuannya, kemudian desainnya, parameternya, pengukuran, dan pelaksanaan analisisnya. Ini harus dimasukkan keseluruhannya di dalam protokol. Nah, yang paling penting satu lagi adalah informed consent. Nah, informed consent ini adalah bagaimana kita menjelaskannya kepada calon subjek. Nah, biasanya adalah calon subjek kita itu umumnya adalah orang awam. Nah, kadang mereka tidak mengerti bahasa-bahasa medis. Nah, bagaimana kita menuangkannya dalam informed consent tersebut, bagaimana mereka mengerti dengan bahasa yang sederhana. Kemudian menjelaskan tujuan dan maksud uji klinis kita. Kemudian kita juga perlu menjelaskan mengenai risiko dan manfaatnya. Kemudian tidak ada unsur paksaan kepada si calon subjek. Pasti itu harus kerelaannya. Nah, yang paling penting juga pasti di ujungnya adalah nanti ada insentif dari si subjek tersebut. Nah, ini insentif ini sesuai dengan dengan budget uji klinik yang sudah kita siapkan seperti itu. Nah, kemudian ini pengalaman kami, ini adalah protokol yang kami submit ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Ini merupakan kerja gotong royong, kalau saya bilang tidak hanya LIPI sebenarnya berada terdepan, tetapi banyak sekali institusi-institusi lainnya yang terlibat. Seperti contohnya adalah PDPI dengan bantuan Dr. Agus, yaitu Persatuan Persatuan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kemudian ada dari teman-teman dari Balitbangkes, kemudian ada dari teman-teman BNPB, Badan POM juga membantu kita, ada Universitas Gadjah Mada, kemudian ada juga dari PDPOCI. Nah, yang paling penting itu juga yang sangat membantu kita adalah tim medis atau relawan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Nah, mereka sangat berjasa sekali karena mereka lah yang semuanya paling garda terdepan waktu kita melakukan uji klinis ini. Nah, bagaimana protokol kita di dalamnya, saya tidak bisa memberikan secara dalam mengenai protokolnya, tetapi pasti gambarannya. Protokol yang kita punya adalah ya pasti judul protokolnya, kemudian kita memberikan suatu nama singkat untuk protokol kita atau uji kita. Jadi kita biasanya menamakan Immunocov 19 atau dengan nama panjang imunomodulator COVID-19. Ini tagline yang kami buat waktu kami melakukan mensubmit protokol tersebut ke BPOM dan Komisi Etik. Nah, pasti di dalam protokol itu atau ya uji klinik kita pasti ada latar belakangnya kita, kemudian tujuan, kemudian tempat penelitian itu penting. Tempat penelitian kami adalah single center, yaitu di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, karena sesuai dengan protokol uji klinik kami, yaitu dengan pasien pneumonia ringan, kemudian desain uji kami, kemudian pemilihan dan penghentian subjek, kemudian investigational product, kemudian penilaian efikasi dan keamanan, dan pemilihan analisa statistiknya. Ini sangat penting kita submit keseluruhannya di BPOM, karena BPOM nantinya pasti akan meneliti secara seksama apa yang ada di dalam protokolnya kita.
Kemudian, nah ini desain uji klinik, pasti kalau desain uji klinik itu ada misalnya paralel atau menyilang seperti ini, paralel, kemudian atau menyilang seperti ini, kemudian bagaimana penggunaan